Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi kelas 1 MI Muhammadiyah 25 Surabaya? Insya Allah tetap sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai pagi ini untuk belajar tema. Tapi sebelum itu kita awali dengan berdoa dulu. Sudah siap untuk berdoa anak-anak? Alhamdulillah. Berdoa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari pagi ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian nanti ke depan. Kita mulai ya anak-anak ya. Sudah siap? Alhamdulillah. Kita mulai pelajaran kita memasuki tema 2, aku dan kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga. Nah, anak-anak, pada tema ini kita akan mempelajari tentang permainan yang kita lakukan tetapi juga mengandung unsur olahraga. Berolahraga ternyata sangat menyenangkan apabila dilakukan sambil bermain. Banyak gerakan olahraga yang bisa dilakukan sambil bermain. Gerakan olahraga sederhana mudah dilakukan oleh kalian. Misalnya, gerakan engkle atau berjalan dengan satu kaki. Kemudian engkle ini disebut juga dengan taplak gunung di daerah Indonesia yang lain. Kemudian ada juga bersepeda, lompat tali, dan ini yang jarang sekali kalian lihat, yaitu permainan olahraga yang dilakukan secara beregu atau kelompok. Ini membutuhkan kerjasama dan kekompakan satu tim. Nama permainan ini adalah gobak sodor. Nah, itu tadi adalah olahraga yang dilakukan sambil bermain ya anak-anak ya. Contoh yang lainnya masih banyak sekali. Kita mengambil contoh ini dulu. Kalian bisa amati di tempat-tempat kalian. Nah, kemudian anak-anak, ternyata permainan olahraga atau permainan yang kita lakukan ini beragam. Ada yang bisa kalian lihat seperti gambar kalian, dan ada juga seperti yang gambar satunya ini. Apa sih perbedaan antara kedua gambar ini? Silahkan kalian amati. Iya, betul sekali. Perbedaannya adalah ada olahraga yang dilakukan dengan alat dan tanpa alat. Olahraga tanpa alat paling mudah dilakukan adalah berlari. Ya, betul sekali anak-anak. Olahraga yang kalian lihat di sebelah kiri menggunakan alat. Olahraga ini dinamakan tenis meja. Dia menggunakan alat yaitu bola dan juga raket terbuat dari kayu ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah olahraga berlari yang kita lakukan tanpa menggunakan alat. Nah, sekarang anak-anak kita akan mengenal jenis-jenis olahraga. Kita akan mengamati alat atau peralatan yang dipakai dan mempelajari peralatan itu untuk olahraga apa. Sebagai contoh, kita lihat gambar yang pertama adalah tongkat pemukul yang terbuat dari kayu. Kemudian pasangannya adalah sebuah bola yang terbuat dari kulit ya, dia kecil dan berat sekali. Ini adalah untuk olahraga kasti. Kemudian yang kedua, ini adalah raket dan pasangannya adalah bola yang terbuat dari karet dan berbulu berwarna hijau. Ini adalah untuk olahraga tenis. Kemudian yang terakhir, pastinya tidak asing lagi buat kalian. Ini adalah bola dan pasangannya adalah sebuah gawang
maka ini adalah untuk olahraga sepak bola. Ya, betul sekali. Nanti peralatan olahraga tadi, sekarang kita akan belajar tentang manfaat olahraga. Bagi anak-anak penggemar olahraga, berolahraga itu mungkin menyenangkan dan mengasyikkan. Nah, tapi beberapa orang yang lain mungkin menganggap olahraga itu sangat membosankan karena bisa membuat capek. Tetapi ketika kita sudah tahu manfaatnya, maka kita akan berusaha untuk melakukannya. Nah, manfaat olahraga kita bisa amati di sini. Yang pertama, menyenangkan. Karena jika olahraga itu kita lakukan dengan orang lain, maka akan bisa menambah teman. Yang kedua, menyehatkan. Yang ketiga, mencegah penyakit. Di mana ketika manusia beranjak dewasa, semakin bertambahnya usia, maka tubuh menjadi semakin rentan terhadap penyakit atau mudah terserang penyakit. Nah, dengan beraktivitas olahraga tiap hari bisa mencegah datangnya penyakit ini. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Ya, anak-anak ya. Nah, setelah mengetahui manfaat olahraga, tentunya kalian akan semakin meningkatkan kegemaran kalian terhadap olahraga. Banyak olahraga yang bisa dilakukan dengan senang, yaitu contohnya olahraga sepatu roda, bersepeda, sepak bola, berenang, dan yang lainnya. Kita mulai pelajaran kita memasuki tema 2, aku dan kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga. Nah, anak-anak, pada tema ini kita akan mempelajari tentang permainan yang kita lakukan tetapi juga mengandung unsur olahraga. Berolahraga ternyata sangat menyenangkan apabila dilakukan sambil bermain. Banyak gerakan olahraga yang bisa dilakukan sambil bermain. Gerakan olahraga sederhana mudah dilakukan oleh kalian. Mengenal bunyi. Tadi Bu Arum sudah mengatakan, seperti peluit tadi, bunyi akan terdengar jika dilakukan dengan menggunakan alat. Begitu juga ada bunyi yang dilakukan tanpa bantuan alat, yaitu disebut bunyi alam. Seperti contohnya ketika kita bernyanyi, kita bersuara, dan ada juga contohnya seperti gambar ini, yaitu ayam jantan yang berkokok. Yuk tirukan suaranya. Kukuruyuk. Sedangkan bunyi dengan menggunakan bantuan alat disebut bunyi buatan. Contohnya seperti tadi peluit yang dibunyikan. Dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah beduk. Ya, beduk ini bisa kalian lihat di masjid. Cara membunyikan alat ini dengan cara dipukul. Bagaimana bunyinya? Bunyinya duk duk duk. Nah, bisa kalian lihat di kehidupan kalian alat-alat yang bisa dipakai untuk mengeluarkan bunyi. Contohnya kentongan. Kentongan kalau dipukul bunyinya bagaimana? Tong 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 tong. Kemudian kalau bel, ketika dipukul maka bunyinya akan berbunyi teng 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 teng. Nah, bisa kalian amati yang lainnya ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengenal manfaat olahraga, mengenal bunyi, dan sekarang kita akan mengenal yang namanya sikap tertib. Apa itu sikap tertib? Tertib adalah sikap teratur. Bersikap tertib dalam melakukan kegiatan disebut disiplin. Dan disiplin adalah sebuah kunci keberhasilan.
Sikap disiplin harus dibiasakan sejak kecil. Di dalam melakukan kegiatan apapun, jika kita bersikap disiplin, maka kita pastinya akan berhasil. Begitu pula ketika berolahraga. Nah, contoh sikap tertib. Yang pertama ada tertib saat berolahraga. Apa saja sih sikap itu? Kita bisa amati. Yang pertama, mematuhi perintah wasit. Yang kedua, tidak berbuat kasar pada teman. Yang ketiga, mengenakan alat pelindung. Dan yang keempat, menyiapkan alat perlengkapan olahraga. Tidak hanya tertib saat olahraga saja anak-anak, tetapi ketika setelah berolahraga kita harus melakukan tertib. Apa saja contohnya? Yang pertama yaitu ketika pulang sampai di rumah kita mengucapkan salam. Yang kedua, sepatu dan pakaian diletakkan di tempatnya. Sepatu di rak sepatu, sedangkan pakaian yang telah kita pakai karena sudah kotor silakan ditaruh di tempat cucian atau kita masukkan ke dalam mesin cuci. Yang ketiga, menyimpan peralatan yang telah kita pakai untuk berolahraga tadi dengan rapi di tempatnya. Kemudian anak-anak, ketika kita berolahraga, tidak hanya sikap disiplin yang harus kita terapkan. Ketika berolahraga, kita juga harus selalu menjaga sikap. Sikap apa saja yang harus dijaga? Yaitu sikap sportif. Sikap sportif meliputi jujur, disiplin, kerjasama, dan saling menghormati. Menang dalam pertandingan bukan tujuan semata-mata, tetapi sikap sportif harus diutamakan. Sikap sportif ini bisa membuat kalian kompak dengan tim kalian dan juga menanamkan rasa saling hormat menghormati. Bekerja sama dalam bermain akan menjadikan regumu atau timmu kuat. Keinginan untuk menang pastinya akan bisa tercapai dengan sikap sportif. Tetapi jika pun tidak menang, ketika kalian memiliki sikap sportif akan membuat kalian lapang dada untuk menerima kekalahan. Sehingga tim satu dengan tim yang lain tetap terjaga sikap dan juga perbuatan yang baik di tempat bermain atau di tempat olahraga. Sebelum berolahraga, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Apa itu? Ya, betul. Itu adalah gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan adalah gerakan peregangan. Tujuannya supaya otot menjadi lemas sehingga terhindar dari cedera atau luka ketika berolahraga. Gerakan pemanasan pertama kali adalah berdiri tegak, kemudian miringkan kepala ke kanan dan ke kiri, kemudian ayunkan tangan ke depan dan ke belakang, dan yang terakhir letakkan tangan di pinggang, kita miringkan ke kanan dan ke kiri. Di dalam bermain olahraga, nilai dihitung dengan angka. Oleh karena itu, kalian juga harus belajar berhitung. Kita akan belajar menuliskan hasil hitungan dalam kalimat matematika. Di sini, Wayan memiliki raket. Kita hitung ya, berapa jumlah raket Wayan. Kemudian, berapa hasilnya anak-anak? Iya, betul, hasilnya adalah 6.
Kemudian Wayan diberikan ibunya lagi 4 buah raket. Maka berapa raket Wayan sekarang? Maka kalimat matematikanya bisa kita tulis seperti ini. 6 ditambah 4 sama dengan, silakan dihitung anak-anak. Iya betul, hasilnya adalah 10. Hebat sekali. Alhamdulillah, pasti menyenangkan ya belajar berhitung kalimat matematika. Kita coba lagi ya. Kita lihat ada gambar apa ini? Oh, bola. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita tulis angka 8. Ditambah, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tulis tambah 6. Maka sama dengan atau hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, hasilnya sama dengan 14. Alhamdulillah, anak-anak hebat pasti bisa. Alhamdulillah. Pelajaran tema 2, subtema 1 sudah kita pelajari bersama-sama. Silakan kalian terapkan pada buku paket kalian. Jangan malas untuk mencoba dan belajar. Terima kasih anak-anak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.